Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk selalu diberikan aktivitas yang baik ya. Ya. Semangat hari ini? Ya. Baik, ketua kelas, siapkan dulu nak. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Iya. Karena ketua kelas sudah menyiapkan, nak, kita belum berdoa ya. Jadi kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Ketua kelas, pimpin doa dulu nak. Teman-teman, kita berdoa juga ya. Berdoa selesai. Iya, jadi kita sudah berdoa, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa diberikan kelancaran ya. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ibu membuka materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Kita sebagai warga Indonesia tentunya kita punya rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia dengan cara menyanyikan lagu Indonesia. kebangsaan. Oke, silakan dulu berdiri. Iya. Tangannya nak ke depan semua ya. Ya. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, dimohon duduk kembali. Sebelum kita belajar, ya, ada kesepakatan kelas yang ibu berikan untuk hari ini. Ya, sepakat? Semangat? Semangat? Ya, iya, perhatikan dulu. Yang pertama, dilarang bermain handphone pada saat BBM berlangsung. Sepakat? Kalau begitu HP-nya silakan disimpan di mejanya. Ada? Ya, tidak boleh menggunakan handphone pada saat PBM berlangsung ya. Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa, harus. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Perhatikan, ada tidak sampai berserakan? Ada. Bersih ya? Kita harus mencintai yang namanya kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada betul, begitu nah ya. Kemudian dilarang makan pada saat PBM berlangsung. Ya, jadi pada proses
pembelajaran kita harus belajar, tidak ada boleh makan, ya. Ini kan jam pelajaran, tidak boleh kita makan, ya. Kita harus menghargai guru dan teman-teman kita. Sepakat? Oke, lanjut. Dilarang tidur pada saat PBM berlangsung. Sepakat? Harus semangat, ya. Untuk lebih bersemangat, kalian dulu berdiri, kita ice breaking dulu. Oke, silakan dulu berdiri semua, berdiri, ya. Berdiri dulu supaya lebih semangat mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, silakan, ya. Perhatikan dulu nak, menghadap ke ibu dulu, menghadap ke sini, ya. Ya. Dengarkan dulu Bapak Ibu, pada saat ibu menyebut tepuk pagi itu 1 kali tepukan. Kemudian pada saat ibu menyebut tepuk siang itu 2 kali tepukan. Kemudian pada saat ibu menyebut tepuk sore tidak ada tepukan, tidak ada suara. Sepakat? Bisa dimulai? Bisa. Bisa ya? Bisa. Semangat. Oke, mana semangatnya, Beng? Kita mulai ya. Iya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk sore. Kita ulang lagi ya. Semua fokus ya. Jadi kita harus fokus, ini namanya tepuk konsentrasi. Yang tidak konsentrasi berarti bau. Bukan ibu yang mengatakan tapi kalian. Oke, kita ulang lagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk sore. Oke. Tepuk tangan untuk semua dulu. Silakan duduk kembali ya. Kita harus betul-betul semangat untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Minggu lalu ibu sudah membagikan kelompok ya? Iya, sudah. Ada 4 kelompok? Ada. Ibu baru membagikan kelompoknya, belum tugasnya, ya. Ya. Perhatikan dulu. Ibu bacakan kembali nama-nama kelompok, ya. Tapi ibu belum memberikan tugas LKPD-nya ya, baru nama kelompok. Betul, ya. Dengarkan namanya ya, yang kelompok-kelompok. Kelompok 1 mana? Ya, dengarkan namanya ya. Kelompok 1 yang bertindak sebagai ketua kelompok, Tiara Rika. Mana Tiara? Iya, Tiara. Kemudian Andini. Andini. Iya, lanjut. Atika. Mana Tika? Iya, Fadin. Oke, kemudian Andika. Oke, Rijal. Ada ya? Aulia. Iya, itu yang menjadi kelompok 1. Oke, kelompok 2 mana? Iya. Humaira sebagai ketua kelompok ya? Iya. Anggotanya siapa, Nak? Adisya? Mas siapa lagi? Anissa Rahayu. Rizky Hamsyah. Sama Halil. Itu kelompok 2. Minggu lalu ada yang masih ingat materi kita apa? Saya, Bu. Silakan berdiri. Oke, Tiara. Pekan lalu kita belajar tentang materi teks laporan hasil observasi. Materi teks LHO singkatan dari laporan hasil observasi. Baik, terima kasih Tiara ya. Beri dulu aplaus untuk Tiara ya. Oke. Silakan Naswa. Ya. Menjelaskan pengertian teks observasi. Menjelaskan, silakan. Teks observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran atau hasil laporan. Suaranya harus sampai ke forum supaya teman-teman tahu ya. Oke. Teks observasi. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah pengamatan. Tulisan yang berisi penjabaran atau laporan hasil pengamatan. Oke, beri aplaus untuk Naswa ya. Ibu harap selain dari Tiara dan Naswa harus mengingat materi kita minggu lalu. Jangan pernah dilupa. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan di atas? Ada? Dafa, silakan berdiri. Suaranya harus sampai ke forum Dafa ya, silakan Nak. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Oke, yang kedua lagi. Peserta didik mampu menentukan struktur laporan
sudah pas, silakan duduk kembali ya. Ya, ada dua yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Ya, baik anakku sekalian. Tapi untuk pertemuan kali ini kita lebih fokuskan untuk menulis hasil observasi. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan nak. Menulis teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan LHO, ya. Ya, menulis, menuangkan pikiran. Siapa yang pernah di sini menulis? Semua. Semua. Yeah. Menulis cerita itu kan termasuk menulis. Yeah. Karangan atau novel, ya. Yeah. Jadi menuangkan ide kita dalam hal menulis. Di sini kita fokuskan adalah menulis teks laporan hasil Observasi. apa yang menjadi pengamatan kita ketika kita berada di tempat. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, lanjut. Sebelum Ibu memaparkan lebih jauh, Ibu akan tampilkan dulu video untuk lebih memahami apa yang menjadi objek tersebut. Ada masjid ya, musola ya. Ada tempat ibadah ya, muslim. Iya. Bagaimana? Ya. Kalian sudah melihat videonya? Sudah? Ya. Kalian sudah melihat videonya, berarti kalian sudah mampu menulis, bisa? Ya, karena kalian sudah mengamati objek di sekolah kita, ya. Jadi bukan hanya yang langsung, tapi kita mengalami hal itu ya. Kita ke sekolah untuk apa? Jadi kita harus melihat objek yang ada, bisa ya? Ada yang bisa bantukan Ibu bacakan di atas? Ada? Oke, Andri, silakan berdiri nak. Iya. Pengertian? Laporan Oke. hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah laporan beserta penjabaran umum terhadap suatu objek hasil pengamatan observasi Iya. yang dilakukan Oleh penulisnya. Laporan hasil observasi berisi Hasil kegiatan pengamatan dan pengamatan yang didasarkan pada fakta dan data yang valid. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Baik, terima kasih Andri, silakan dulu nak. Ya, teks laporan hasil observasi adalah laporan beserta penjabaran umum terhadap suatu objek. Tadi kalian melihat tayangan video, betul? Ya, itulah objek yang kalian amati yang menjadi ide kalian. Bisa menulis tidak? Ya, pada saat kalian melihat video yang Ibu tayangkan ya. Oke. Penjabaran umum terhadap suatu objek hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulisnya. Bisa dipahami? Bisa. Laporan hasil observasi berisi hasil kegiatan pengamatan yang didasarkan pada fakta dan data yang valid. Apa itu valid? Benar, Sesuai fakta atau bukan hal dugaan. Oke. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh si penulis. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Fungsi teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, melaporkan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Bisa dipahami? Bisa. Melaporkan. Kenapa kita harus melaporkan? Kenapa? Kenapa kita harus melaporkan hasil pengamatan itu? Agar untuk tujuannya untuk mendapatkan laporan, karena kita akan mendapatkan informasi. Inilah yang akan kita laporkan ke orang lain bahwa kita mengamati suatu objek. Oke, lanjut. Memaparkan latar belakang penyusunan, ketetapan atau pemecahan masalah. Bisa dipahami? Ya, memaparkan latar belakang, ya, apa yang menjadi objek ketika kita mengamati. Itulah yang akan kita paparkan atau susun. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Sebagai sumber informasi, jadi harus nyata, harus betul-betul, ya, harus betul-betul fakta. Ingat, bukan hal dugaan.
dugaan. Tapi harus betul-betul nyata dalam mengamati suatu objek. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Merupakan bahan pendokumentasian. Kenapa harus dokumentasi? Karena sebagai bukti. Betul, pintar ya. Sebagai bukti. Contoh kecil, kalau kalian reuni, pasti yang utamakan adalah foto dulu. Atau pada saat kalian reuni dengan teman SMP-mu, pasti yang pertama dilakukan adalah dokumentasi. Ya, itulah gunanya kita berdokumentasi dengan kegiatan. Itu penting, ya. Apalagi kalau objek atau laporan harus ada bukti dukung, harus ada dokumentasi yang real, yang nyata. Ya, itu contoh kecil, ya. Harus didasari dokumentasi pada saat kita kegiatan. Inilah jadi bukti kepada masyarakat. Jadi, kalau kita mengamati, harus ada dokumentasi. Inilah yang paling penting kita paparkan sebagai bukti dukung kepada masyarakat bahwa kita sedang mengamati suatu objek. Bisa dipahami? Bisa. Ini contoh kecilnya ya, harus betul-betul ada dokumentasi setiap ada kegiatan. Bisa dipahami? Bisa. Semangat, terus semangat ya. Semangat. Iya. Oke, lanjut. Ada 4 yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Ya. Kenapa harus bersifat objektif? Kenapa, Nak? Kenapa harus bersifat objektif? Ya, karena kita melakukan suatu pengamatan harus disarai dengan fakta, tidak boleh hal dugaan. Tidak boleh, harus betul-betul apa yang kita amati itu adalah objek yang kalian amati. Bisa dipahami? Bisa ya? Informasi ditulis lengkap. Jadi pada saat kalian mengamati itu harus ada data-data yang konkret, data-data yang lengkap, ya. Ada pulpen kita siapkan, betul? Ada buku, ya. Itulah yang menjadi dokumen kita pada saat di lapangan. Harus ada lengkap data-datanya, ya. Kemudian disusun berdasarkan fakta dan lapangan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Jadi pada saat kalian mengamati harus betul-betul data yang kalian amati sesuai. Iya, betul Tiara ya. Lanjut. Tidak menyertakan pendapat atau dugaan. Jadi betul-betul kita mengamati objek, bukan hal dugaan. Jadi pahami? Betul-betul kita amati sesuai dengan fakta, bukan hal dugaan, ya. Jadi pahami, Nak? Semangat. Semangat terus ya. Iya. Lanjut, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada berapa di atas? 3. Kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama, menggunakan kata benda. Contoh, kata benda. Bunga, buku, pulpen, ya. Pulpen, meja. Ada di situ bukti yang kita betul-betul amati, ya. Pulpen, itulah kata benda, ya. Kemudian, menggunakan kata kerja verba. Seperti apa? Sedang melakukan, betul. Apa-apa yang kita lakukan adalah bersifat melakukan apa yang terjadi di lapangan. Jadi di situ ada kita melakukan sesuatu hal, mengamati objek. Jadi pahami? Ya. Menggunakan kata kunjungsi. Kata kunjungsi disebut dengan kata penghubung. betul, kata penghubung seperti ialah, merupakan, yaitu, termasuk, terdiri. Inilah kata-kata kunjungsi yang kita lakukan pada saat menulis. Struktur teks laporan hasil observasi, inilah yang akan kalian bahas tuntas sebentar, ya. Ada berapa struktur? 3. Yang pertama, pernyataan umum. Memuat tenaga informasi dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Bagian ini berperan sebagai pembuka teks. Isi bagian ini memuat pemaparan klasifikasi objek pengamatan. Jadi menjabarkan, melatar belakangi apa yang menjadi objek kita. Ya. Tadi kalian melihat video tidak? Lihat. Ya, ada alamat sekolah kita di mana? Jalan apa? Di Jalan Amanagapa. Ya. Kemudian deskripsi bagian. Bagian ini memuat pemaparan hasil
hasil pengamatan yang lebih rinci. Informasi, klasifikasi, atau penggolongan udarakan secara terurut. Bisa dipahami? Bisa. Jadi pada saat kita mengamati objek, ada bagian-bagian yang kita dapatkan di situ. Ya, misalnya kalau kalian mengikuti, tadi kan melihat berapa ekskul di 16? 16, ya. Kalian melihat ada ekskul basket? Ada. Ada pendigital? Ada. Ada karate? Ada sangkar sini? Disitulah kalian memanfaatkan apa yang kalian ikuti. Itulah manfaatnya. Kemudian bagi-bagi situ, ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Kesimpulan atau deskripsi manfaat. Bagian ini terakhir struktur teks laporan hasil observasi ini menjelaskan manfaat. Apa yang menjadi manfaat ketika kalian berada di objek 16? Apa? Mengetahui dalam sekolah SMA Negeri 6. mengetahui dinas sekolah, ya. Sekolah kita kan dulunya sekolah jaksa ya. Ya, kemudian lanjut terus hingga kemudian menjadi sekolah SMA Negeri 16 Makassar. Itulah manfaat kalian mengikuti suatu pengamatan ya. Perhatikan di atas LKPD ya. Ibu mau perwakilan ketua, silakan Naina ambil LKPD-nya ya. Kelompok 1, masing-masing ketua kelompok ya. Ya. Iya. Iya. Perhatikan ya. Ketua kelompoknya sudah mengambil masing-masing LKPD yang akan dikerjakan. Ya. Ya. Kelompok 1 objek apa, Nak? Pantai Losari. Pantai Losari. Kelompok 2? Pantai Bira. Pantai Bira Bulukumbai. Kelompok 3 apa? Wisata Bantimurung. Wisata Bantimurung yang terletak di Kabupaten Maros. Kelompok 4 apa? Benteng Rotterdam. Iya. Perhatikan, Nak. Sebelum dikerjakan dulu, perhatikan ya, perhatikan. Kalian secara berkelompok ya. Ya, kalian kerja kelompok. Ini kan tugas kelompok. Ya. Harus betul-betul berkolaborasi dalam kerja kelompok ya. Jadi tidak boleh kerja sendiri-sendiri, semua harus rampung ya. Namanya kan tugas kelompok ya. Jadi kita harus betul-betul bersama-sama mengerjakan LKPD-nya. Ini kan tugas kelompok, bukan tugas individu ya. Betul? Betul. Silakan dikerja, Nak. Silakan dikerja ya. Boleh bertanya, Nak, kalau ada sesuatu hal yang tanyakan? Boleh? Bu, izin bertanya. Iya, kenapa? Apakah boleh menggunakan HP untuk mencari referensi? Apakah boleh menggunakan handphone pada saat mencari referensi ya? Boleh, tapi satu kelompok, satu handphone. Bisa ya? Ya. Boleh menggunakan handphone, tapi satu kelompok, satu handphone. Ya. Tidak boleh semua ya. Tidak boleh, karena kita kan fokuskan pada kesempatan kelas ya. Harus masing-masing saja ketua kelompok yang membuka handphone ya. Tidak boleh sama. Silakan, Nak. Oke, dikerjakan. Kalian menulis struktur daripada objek yang kalian amati. Sini apa, Nak, kelompoknya? Pantai Losari. Pantai Losari ya. Ada LKPD Ibu bagikan, kalian tinggal menulis saja ya. Menulis apa yang menjadi objek kalian amati. Sudah semua? Sudah. Sudah? Mana kelompok 1? Kelompok 2? 3? Mana kelompok 3? 4? Bagaimana? Sudah semua? Sudah? Iya. Kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusinya terkait apa, Nak? Objek Pantai Losari. Ya, silakan dipresentasikan. Laporan hasil observasi Pantai Losari. Pernyataan umum. Pantai Losari terletak di sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai ini terkenal sebagai Kelompok lain perhatikan dulu, Nak. Ya. wisata utama di Makassar yang menawarkan pemandangan matahari terbenam yang menghijau. Deskripsi bagiannya yaitu Pantai Losari memiliki panjang sekitar 1 km dengan pasir putih yang bersih. Di sepanjang pantai terdapat
dengan objek Pantai Losari. Ya, luar biasa kelompok 1 ya, sudah bisa menuliskan objek Pantai Losari. Iya. Ibu sudah menyaksikan kalian mempresentasikan apa yang menjadi objek yang kalian amati. Kelompok 1 objek Pantai Losari ya. Kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Sudah bisa menentukan struktur dan bahkan sudah bisa menulis objek yang dia amati, objek Pantai Losari ya. Berikan dulu aplaus untuk kelompok Kemudian kelompok 2, Ibu juga sudah menyaksikan pemaparan dari kelompok 2 tentang objek Pantai Bira yang terletak di Kabupaten Bulukumba ya. Baik anakku sekalian, dari kelompok kalian ada yang memberikan refleksi tentang hari ini pembelajaran? Ada refleksi? Ya, silakan. Silakan, Nak. Cara mengajarnya bikin materi mudah dipahami dan terasa menyenangkan. Serta sebenarnya juga cukup interaktif dengan kami siswa siswinya sehingga kami dapat mengetahui struktur dan bisa menulis teks laporan hasil observasi. Iya, berikan dulu aplaus untuk minggu depan masih ada materi LHO. Ya, betul. Pekan depan masih berlanjut dengan teks laporan hasil observasi ya. Pekan depan insya Allah kalau kita panjang umur kita akan membahas materi LHO ya, laporan hasil observasi, yaitu menginstruksi atau mengkreasikan laporan hasil observasi. Jadi nanti pekan depan insya Allah kalau kita diberikan waktu panjang umur ya, kita akan keluar mengamati satu objek ya. Baik, perhatikan sebuah kata-kata motivasi untuk hari ini ya. Perhatikan, orang hebat tidak dibentuk dari kenyamanan, kesenangan, dan kemudahan, melainkan dibentuk melalui air mata dan tantangan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, orang hebat ya. Orang hebat itu Nak tidak dibentuk dari kenyamanan atau kesenangan atau kemudahan, melainkan dibentuk dengan penuh air mata dan tantangan untuk melakukan demi mendapatkan hasil yang terbaik. Kalian di sini luar biasa. 10C menampilkan presentasi, memberikan yang terbaik untuk hari ini. Ya, karena kalian punya usaha, punya mimpi untuk kedepannya bagaimana. Ya, ya, bisa dipahami Nak? Bisa. Iya. Baik. Cukup sekian untuk hari ini ya. Ya, cukup? Sudah? Ada yang bisa tanyakan sebelum Ibu tutup? Ada? Ada? Ya, baik. Cukup sekian? Ya. Ketua kelas? Silakan dipimpin doa Nak. Ya. Teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa. Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Kalian sudah memberikan yang terbaik untuk hari ini ya. Jadi tetap semangat, tetap memberikan hal-hal yang baik untuk positif ke depannya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.